Diskusi asik Mansatu Padang Sidimpuan. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas terkait media sosial untuk para generasi Z. Dimana kali ini ada nih para narasumber kita yang sangat-sangat generasi Z banget nih. Ada dari salah satunya tuh ada dari Guru Mansatu Padang Sidimpuan, yaitu Saya Nurcinta Mapurba, Guru Mansatu Padang Sidimpuan yang juga merupakan generasi Z. Oke, selanjutnya ada nih narasumber yang hebat juga, tidak kalah hebatnya dari para siswa dari Mansatu Padang Sidimpuan. Ya, Saya Nela Putri Salsabila, saya siswa dari Mansatu Padang Sidimpuan. selanjutnya Halo semua, nama saya Revalina Gina, selaku siswa Mansatu Padang Sidimpuan. baik. Ini adalah para narasumber kita kali ini. Kali ini di podcast hari ini kita akan nih membahas terkait media sosial. Media sosial ini sudah nggak asing lagi ya bagi kita semua, apalagi dari kalangan generasi Z ya. Kali ini saya ingin bertanya nih, menurut Bu Cinta nih, bagaimana nih pandangan Bu Cinta terkait media sosial untuk generasi Z? Apakah bisa menumbuhkan karakter untuk peserta didik kita? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, generasi Z ya. Ini saya juga termasuk generasi Z dan cukup familiar. Di sini juga ada siswa kita. Jadi memang media sosial ini tidak bisa kita pungkiri, itu sangat dekat dengan kita. Bahkan anak-anak sekarang lebih quality time-nya itu lebih banyak ke gadget ya, karena buka-buka media sosial. Jadi memang tidak bisa dipungkiri. Kalau ditanya terkait bagaimana dengan pembentukan karakter, tentu ini sangat membentuk karakter. Karena apalagi kalau kita tidak bisa menyaring nih apa yang kalian lihat, gitu kan, konten-konten negatif itu tentunya saja bisa mempengaruhi karakter mereka seperti itu. Oh, kalau menurut kalian nih, untuk para siswa ya khususnya, apakah menurut kalian media sosial ini sangat berpengaruh nih untuk pembelajaran kalian? Apakah media sosial bisa nih menjadi salah satu platform kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian nih? Menurut saya sangat terbantu sih Bu, karena dari media sosial yang tidak ada di buku jadi lebih cepat muncul Ya, gitu kan. muncul cepat. Jadi mereka kayak sharing cari informasi juga sekarang dari media sosial ya. Jadi lebih mudah dan gampang. Selanjutnya nih Bu, kalau misalnya anak-anak kita ini kan sering banget nih generasi Z ini, kalau lah main handphone nih terus-terusan tahan di satu harian gitu ya. Menurut Ibu nih, bagaimana nih seorang guru tanggapannya kalau generasi kita kita bilang terus-terusan main mereka handphone? sering megang handphone, mungkin itu kalau misalnya kita di madrasah kita sendiri sih, kita kan memperbolehkan untuk membawa handphone untuk pembelajaran ya. Dan saya juga dalam proses pembelajaran itu sering memberikan tugas mereka dengan melibatkan media sosial. Jadi kayak media sosial mereka yang sering mereka gunakan, misalnya kayak Instagram ya, atau kalian lebih dekat dengan apa misalnya kita di TikTok. Nah, saya biasanya misalnya memberikan tugas dengan mereka membuat tugas dan diupload di TikTok dan di Instagram. Saya rasa kalau misalnya yang sudah ketagihan itu kan perlu juga atas kerjasama kita dengan orang tua mengontrol mereka gitu kan. Nih, bagaimana sih kalian para pelajar nih menyikapi media sosial itu kalau misalnya ada penyebaran hoax? Apakah media sosial ini juga bisa berpengaruh nih terhadap mental kalian? Jadi menurut saya tentang berita-berita hoax seperti itu kita jangan mudah terpengaruh karena kita seharusnya lebih mencari informasi-informasi dengan membandingkan informasi mana yang lebih valid tentang berita hoax tersebut. Jadi kalau menurut media sosial itu sangat terpengaruh dengan mental itu, menurut saya terpengaruh juga. Untuk Bu Cinta sendiri nih, bagaimana nih sikap seorang pelajar, sikap seorang pendidik nih untuk membatasi anak-anak ini, atau caranya lah bagaimana agar mereka bisa bermedia sosial itu secara pintar ya, tidak asal-asalan saja. Jadi seperti ini ya, kayak yang dibilang anak-anak, saya memang kalau kita tidak bisa mengatakan untuk netizen tidak memberikan
pendapat kepada kita. Apalagi kita ini kan negara yang sekarang sangat terbuka, memberikan kebebasan ya untuk berpendapat. Jadi makanya saya bilang, kalau saya bilang sama anak-anak, kita juga harus punya trik untuk cara cerdas dalam bermedia sosial. Yang pertama, kita harus pilih. Jadi kita jangan juga selalu menilai netizen itu yang buruknya. Kita juga harus introspeksi diri dengan cara apa. Mungkin kita akan bisa cerdas untuk bermedia sosial dengan cara mengupload hal-hal yang memang tidak menimbulkan untuk keributan. Nah, gitu kan. Jadi memang harus cerdas memilih postingan yang memang mau kita posting. Ya, karena yang kedua adalah kita harus tetap menjaga privasi kita. Pentingnya dalam cerdas bermedia sosial adalah salah satunya menjaga privasi. Kita jangan semua mau kita umbar. Kadang memang anak-anak ini sering sekali mengumbar yang tidak perlu diumbar. Itu makanya saya selalu ingatkan, jaga privasimu dan pikirkan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya apa yang mau kamu unggah. Itu bisa menimbulkan hal positif kah atau menimbulkan hal negatif. Jadi seperti itu. Kita madrasah selalu mengingatkan sama anak-anak, boleh bermedia sosial, gunakan bahasa yang sopan untuk memberikan masukan atau kritik, posting hal-hal yang positif, tidak boleh sampai yang menimbulkan sebuah kerusuhan atau keributan. Seperti itu sih kalau di madrasah kita ya. Saya kan selaku juga humas ya, saya juga mencontohkan anak-anak bagaimana postingan-postingan yang baik, bagaimana apa yang harus ditampilkan itu kita ajari. Kalau menurut Bu Cinta nih, apa sih sarannya untuk persetujuan didik lah untuk siswa-siswa kita ini dalam bermedia sosial? Pesannya pasti harus menjadi lebih bijak ya dalam bermedia sosial, karena media sosial ini kan dia cakupannya sangat luas ya, karena jadi kalau mau posting apapun harus ingat gitu loh, apa yang kita post itu harus memang benar-benar diseleksi, memang pantas layak nggak diinikan, memang diposting gitu kan. Boleh ikut tren, sekarang kan banyak tren-tren itu, tetapi bisa kita tren itu kita masukkan konten-konten edukatif di dalamnya. Nah, karena sekarang memang kita tidak bisa lepas ya, apalagi sekarang kan IG kita udah ada dashboard profesional gitu kan, bahkan bisa terima endorse. Ini kayak Reva ini kan dia sudah TikToknya udah lumayan bisa live gitu kan, mungkin bisa jualan gitu. Jadi makanya kalau saran saya pokoknya bijak-bijak lah dalam bermedia sosial gitu kan, yang mana yang mau diposting, apa yang harus dilihat, harus diseleksi, yang mana yang konten positif dan negatif, terutama dalam penyebaran hoax ya. Kita kadang mulai terpancing gitu loh, apa yang dibuat orang viral langsung komen gitu tanpa kita cari kebenarannya. Nah itu yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya kita melihat konten viral, kita jangan langsung misalnya save ini, lindungi ini, hashtag itu jangan gitu loh. Sebelum kita cari dulu kebenarannya, kalau emang sudah fix datanya sudah benar, baru kita boleh beri argumen. Jangan langsung karena euforia mau viral, mau komen-komen tidak baik, itu jangan seperti itu. Paling sering mengingatkan seperti itu. Kalau menurut kalian nih, apa sih Baik teman-teman di rumah, semoga dapat mengambil pelajaran dari diskusi yang sangat asik kali ini ya. Dan sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi